Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang ceria dan luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan penuh semangat ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar hari ini kita diberi kelancaran serta apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS kelas 4 bab 7, yaitu tentang bagaimana kita mendapatkan semua keperluan kita. Baik, kita mulai ya. Coba kalian amati gambar di samping. Pernah gak sih kalian mengalami kejadian seperti pada gambar? Ketika kalian merasa lapar, apa sih yang kalian butuhkan? Ya, makanan. Jadi, makanan adalah salah satu kebutuhan yang harus kita penuhi. Apa sih kebutuhan itu? Jadi anak-anak, kebutuhan adalah sesuatu yang harus kita penuhi untuk kita bertahan hidup. Contohnya, makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan manusia terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia, seperti makanan, minuman, pakaian, dan rumah. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan berupa penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer dipenuhi, seperti handphone, televisi, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan tersier, kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, seperti mobil mewah, perhiasan, dan lain-lain. Topik selanjutnya yaitu bagaimana aku memenuhi kebutuhanku. Manusia tidak bisa hidup tanpa memenuhi kebutuhannya, tapi bagaimana cara kita melakukannya? Yaitu dengan cara berusaha dan bekerja. Semua orang memiliki pekerjaan dan peran yang berbeda. Seperti ada petani yang menanam padi supaya kita bisa makan nasi. Ada juga nelayan yang menangkap ikan supaya kita bisa makan lauk. Setiap pekerjaan itu saling melengkapi satu sama lain. Tidak ada pekerjaan yang tidak penting. Semua bermanfaat. Masa sebelum uang ditemukan. Sekarang, coba bayangkan, anak-anak, bagaimana ya manusia memenuhi kebutuhannya sebelum uang ditemukan? Pada zaman dulu, manusia belum mengenal uang. Mereka memenuhi kebutuhannya dengan cara barter, yaitu menukar barang dengan barang. Misalnya, seseorang yang punya beras menukar berasnya dengan ikan milik orang lain. Kalau dua-duanya setuju, maka terjadilah pertukaran. Tapi sistem barter punya kekurangan. Tidak selalu mudah menemukan orang yang mau menukar barang dengan barang yang kita miliki. Nah, karena itu akhirnya manusia menciptakan uang supaya jual beli jadi lebih mudah. Dengan uang kita bisa membeli apapun yang kita butuhkan tanpa harus menukar barang lagi. Aku membutuhkan kalian. Anak-anak, apakah kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendirian? Tentu saja tidak ya. Kita selalu membutuhkan bantuan orang lain. Petani membutuhkan pedagang untuk menjual hasil panennya. Dan pedagang membutuhkan pembeli agar dagangannya laku. Dan pembeli membutuhkan pedagang agar bisa mendapatkan barang yang diinginkan. Semua orang saling membutuhkan. Jadi,
Inilah yang disebut dengan kerjasama dalam kegiatan ekonomi. Jadi anak-anak, jangan pernah meremehkan pekerjaan orang lain ya. Karena tanpa mereka, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri. Topik selanjutnya yaitu kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Sekarang kita sampai pada topik terakhir nih, yaitu kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli adalah salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam jual beli ada dua pihak, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Penjual menawarkan barang atau jasa, sedangkan pembeli memberikan uang sebagai gantinya. Keduanya sama-sama diuntungkan. Misalnya, pedagang sayur menjual tomat dan cabai di pasar. Ibu membeli sayur untuk dimasak di rumah. Pedagang mendapatkan uang dan ibu mendapatkan bahan makanan. Dalam kegiatan jual beli ada 3 peran penting, yaitu produsen, distributor, dan konsumen. Produsen yaitu orang yang membuat barang seperti petani, pembuat roti, atau penjahit. Distributor yaitu orang yang menyalurkan barang dari produsen ke pembeli, misalnya pedagang atau kurir. Dan yang terakhir yaitu konsumen. Konsumen yaitu kita yang menggunakan barang atau jasa tersebut. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar bahwa kebutuhan adalah hal yang wajib dipenuhi untuk hidup, sedangkan keinginan hanyalah tambahan. Untuk memenuhi kebutuhan, manusia perlu bekerja dan saling membantu. Alhamdulillah, pelajaran IPAS kita hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah belajar dengan penuh semangat. Sekarang, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Tetap semangat belajar, selalu bersyukur, dan jadilah anak yang jujur serta rajin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.